Hai, apa kabar? Masih memikirkan hidup yang begini-begini saja? Supaya kamu merasa hidup tak buruk-buruk amat, mari menjelajahi keberadaan kita ke dunia ini dengan hitung-hitungan peluang. Sebelum orang tua kita bertemu, berapa kemungkinan kita lahir atau tidak lahir? Secara matematis 50% lahir, 50% tidak lahir. Setelah orang tua kita bertemu, menjalin cinta, menikah, kemudian bercocok tanam, maka peluang lahir kita bukan lagi 50/50, melainkan lebih besar dari 50% lahir dan kurang dari 50% tidak lahir. Artinya, peluang berubah terhadap waktu dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi. Evolusi dan perubahan harga peluang menjadi tanda mana kejadian yang akan berakhir sebagai kenyataan dan sebaliknya. Kepala puyeng karena bahasa yang sok-sok filsafat. Tenang, masih ada yang lebih bikin pusing. Kenapa hanya peluang di atas 50% atau mendekati 100% yang hadir sebagai realitas? Terus lari kemana peluang kita tidak lahir yang di bawah 50% atau mendekati 0% tadi? Apakah menguap begitu saja dan hilang menuju ketiadaan? Ataukah sebenarnya hitung-hitungan peluang itu hanyalah cara manusia memperumit hal yang sebenarnya mudah? Loh, kan kalau bisa dipersulit, ngapain disederhanakan dan dibuat gampang? Bukannya itu yang berlaku di negeri ini? LOL. Kembali ke topik. Peluang kita tidak lahir dari awal tidak pernah ada. Itu hanyalah pembanding imajiner karena kecenderungan otak kita yang senang dengan dualitas dan dikotomi. Kenyataan lain selain kenyataan yang kita jalani, barangkali kasusnya mirip dengan kuda terbang. Kuda terbang hanya mungkin secara bahasa dan fiksi. Itulah sebabnya yang dijadikan contoh kuda oleh orang Makassar bukanlah kuda terbang, tapi kuda ternak yang tak punya sayap. Lagi pula dunia kita tidak muncul dari hitung-hitungan peluang. Dunia kita adalah dunia yang diatur hukum fisika. Ada prinsip alam yang tak boleh dilanggar semungkin apapun itu secara matematis. Alasan kenapa kita lahir ke dunia adalah karena begitulah seharusnya. Kita ada karena alam memungkinkannya dibanding tidak memungkinkannya. Keberadaan kita mematuhi prinsip dan hukum alam, sedangkan ketidakberadaan kita tidak memungkinkan berdasarkan prinsip dan hukum alam pula. Ngerti kan? Kayaknya enggak deh. Bahwa pohon sains tadi menengok hitung-hitungan peluang untuk menunjukkan bahwa teori banyak realitas atau teori multiverse bisa dilihat dari kerangka pikir sederhana semacam teori peluang. Well, mungkin Anda pikir kemungkinan percabangan realitas ala teori peluang ini hanyalah sains fiksi ala-ala film atau series Marvel atau malah hasil cocok logi seorang penghayal. Tapi eits, tunggu dulu. Teori banyak realitas atau multiverse atau many worlds pada dasarnya tidak muncul begitu saja tanpa landasan, melainkan salah satunya berasal dari fisika teoritis. Itu adalah implikasi langsung sebuah teori yang dicetuskan oleh fisikawan bernama Everett puluhan tahun lalu. Untuk membahas lebih inti mengenai teori multiverse, kita akan lanjut ke part 2. Thank you very much for watching and happy learning. Well, cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang tertarik dengan video lain bawah pohon sains, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.